Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 Januari. Sebuah proyek konstruksi di distrik Sanchong, New Taipei menyebabkan bangunan di sekitarnya miring saat melakukan penggalian fondasi kemarin. Departemen Pekerjaan Umum New Taipei awalnya berencana membongkar salah satu bangunan pada kemarin malam, namun gedung satunya lagi yang dinilai tidak berbahaya malah ambruk. Untungnya tidak ada korban dalam insiden ini dan Pemkot telah mengevakuasi total 220 warga dari 12 bangunan yang terdampak. Warga menyaksikan rumah mereka berubah menjadi puing-puing. Enggan berpisah dengan foto-foto berharga di dalamnya, mereka hendak pulang untuk mengambilnya namun dicegat oleh staf teknisi. Sebuah hunian di distrik Sanchong tiba-tiba roboh kemarin malam akibat kerusakan yang dipicu oleh proyek konstruksi di sebelahnya. Namun kondisi pada pagi harinya memang sudah bermasalah. Bangunan di sekitarnya sudah miring sejak awal. Setelah kejadian tersebut, Wali Kota New Taipei Hou Youyi bergegas ke lokasi kejadian untuk memeriksa dan memberikan pengarahan. Saat melakukan penggalian ruang bawah tanah kemarin, pihak kontraktor menemukan angka ketinggian air tanah tidak sesuai dengan informasi yang ada, selisih lebih dari 3 meter, menyebabkan kerusakan pada permukiman tetangga selama proses konstruksi. Selain menjanjikan kompensasi, mereka juga bersedia membantu proses rekonstruksi. 跟我们的测量公司提供的水位，有落差3米多。我们尽了最大的努力，还是没办法止住这场灾害。 Kemarin malam Pemkot awalnya berencana membongkar atap bangunan ilegal yang sudah miring. Tak disangka gedung nomor 184 yang ditopang lewat campuran semen tiba-tiba ambruk sekitar pukul 8 malam. Saat ini skala evaluasi telah diperluas. Penghuni di seberang juga tidak berani kembali ke rumah untuk memilah barang-barang penting. Lebih baik melindungi diri di luar garis pita peringatan. 虽然隔着一条马路，但是怕如果马路这边也塌的话，那我们这边也会一起塌。 Sambil menenteng barang bawaan, warga dievakuasi ke pusat kegiatan. Ada yang berpelukan dan merasa terlepas dari maut. Total 220 warga pada 12 gedung telah dievakuasi. Departemen Pekerjaan Umum akan terus melakukan pemantauan. Sebuah sindikat penipuan yang menyamar sebagai perusahaan agen pengajuan kredit pinjaman merekrut karyawan dengan iming-iming imbalan sebesar 120.000 dolar Taiwan dengan hanya perlu mendampingi agen ke Thailand untuk mengajukan pinjaman sekitar 2,2 juta dolar Taiwan. Tiket pesawat dan akomodasi juga dikatakan ditanggung langsung oleh perusahaan. Namun ada korban yang berangkat pada Oktober tahun lalu dan hilang kontak di luar negeri. Ia kemudian meminta pertolongan kepada teman dan kerabat melalui aplikasi medsos. Setibanya di Thailand, korban baru sadar dibawa ke sarang penipu di Myanmar untuk dijadikan sandera. Setelah menghilang selama 2 bulan, pria yang tertipu baru dapat menghubungi temannya lewat medsos IG. Ia mengaku ditipu dan baru akan dilepas setelah membayar uang tebusan 700.000 hingga 900.000 dolar Taiwan. Pria bermarga Yu tersebut juga mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 60-an orang yang disandera. 他是被骗说不用还的意思吗？差不多1个月前，他就是突然有办法在我 IG 上面留言，有一些求救讯号地点那些。 Pada Oktober tahun lalu, ia menemukan ada sebuah perusahaan agen pengajuan kredit pinjaman sedang merekrut orang dengan mengklaim selama ia terbang ke Thailand dan mengajukan pinjaman sekitar 2,2 juta dolar Taiwan di sana, ia akan mendapat komisi 5% atau sekitar 120.000 dolar Taiwan. Tiket dan biaya akomodasi ditanggung perusahaan. Pria yang terbuai itu langsung menuju ke sana dan baru sadar dirinya ditipu. Polisi telah memberitahu Mova untuk membantu mencari korban. Saat ini mereka juga mengetahui keberadaan tersangka yang melakukan kontak dengan korban di Taiwan dan akan segera diserahkan ke pihak kejaksaan untuk diselidiki. Sebuah truk yang mengangkut kontainer penyimpanan energi surya terbalik di Simpang Susun Huwei pada kemarin siang. Berhubung truk tersebut membawa sejumlah besar baterai litium, pihak pengelola menyarankan untuk tidak memindahkan muatan. Alhasil, kontainer tersebut tiba-tiba terbakar dini hari tadi. Api terus berkobar dari bagian belakang truk yang terbalik. Petugas damkar menggunakan robot untuk terus menyemprotkan air ke tangki bahan bakar dan melakukan pendinginan. Truk yang mengangkut lebih dari 3.000 baterai litium penyimpanan energi surya ini mengalami kecelakaan dan terbalik di Simpang Susun Huwei pada tanggal 6 sore. Kerusakan baterai setelah truk terbalik tidak jelas sehingga petugas damkar memblokir jalan dan membuat tanda peringatan tanpa memindahkan muatan. Di luar dugaan, pada pagi hari tanggal 7, kontainer tiba-tiba terbakar. Untungnya tidak ada korban cedera dalam insiden ini.
Kabel bawah laut internasional Taiwan baru-baru ini dilaporkan putus akibat terseret kapal kargo asing di perairan lepas pantai pelabuhan Keelung. Diketahui pemilik kapal adalah warga negara Hong Kong dengan seluruh awak kapal berwarga negara Tiongkok sehingga diduga bahwa ini adalah bagian dari upaya Tiongkok memblokir akses informasi Taiwan. Kemarin sebuah kapal kargo berbendera Mongolia juga terlihat mondar-mandir di lepas pantai perairan Ximen untuk waktu yang lama dengan niat yang tidak jelas. Tim patroli pantai segera dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Kapal kargo Mongolia ini ditemukan berada terlalu dekat dengan pantai oleh tim patroli laut dan diduga membahayakan keselamatan navigasi. Petugas segera diutus untuk melakukan pemeriksaan. Kapal tersebut mengklaim mengalami kerusakan mesin, menurunkan jangkar untuk menjalani reparasi dan telah berlayar menjauh. Namun menurut peta jalur, kapal kargo Mongolia tersebut berdiam lama di perairan lepas pantai Ximen. Jarak terdekat dengan pesisir pantai hanya sekitar 400 meter. Sehingga aksi ini dikaitkan dengan kerusakan kabel komunikasi bawah laut di luar pelabuhan Keelung tanggal 3. Walau memasang bendera Kamerun, kapal kargo yang sebelumnya menyebabkan kerusakan pada kabel bawah laut adalah milik perusahaan yang terdaftar di Hong Kong dan pengelolanya adalah warga Tiongkok. Peta jalur saat itu juga menunjukkan bahwa kerusakan kabel bukanlah insiden biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal dagang atau kapal ikan Tiongkok sering berpartisipasi dalam latihan militer TPR Tiongkok di sekitar Selat Taiwan. Pakar mensinyalir hal ini mungkin merupakan uji coba untuk memblokade transmisi informasi Taiwan. 它当然目标就是海底电缆，第一个已经实际采取行动切断我们的电缆，第二个就是蒙古的货轮在那个地方游走，那有可能是在测试，或者是知道那个电缆的实际位置，那可能下一次就是直接切断那个电缆。 Menanggapi hal ini, legislator meminta Ditjen Patroli Laut dan Komisi Maritim untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat mereka. Seorang narapidana kasus narkoba melarikan diri dari penjara Lui Tau di Green Island pada kemarin sore. Namun ia diduga memutuskan untuk kembali ke penjara dengan memanjat tembok dan bersembunyi di sekitar atap asrama petugas penjara pada malam hari karena tidak tahan dengan cuaca dingin. Patroli penjara menemukannya dan narapidana tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan setelah pendekatan persuasif. Narapidana ini sedang menjalani hukuman atas pelanggaran UU Pengendalian Bahaya Narkotika. Ia berusaha melarikan diri pada tanggal 6 sore dan sempat menimbulkan kepanikan warga pulau yang segera menutup rapat pintu rumah. Aparat kepolisian bersama tim patroli pantai segera melancarkan aksi perburuan di darat dan laut serta memperketat pengendalian pelabuhan dan bandara. Pada malam hari, petugas penjara menemukan tersangka Wang di atap asrama. Menurut polisi, tersangka yang hanya mengenakan pakaian tipis diduga tidak mampu menahan angin laut yang dingin sehingga memutuskan untuk kembali ke penjara. Kasus ini akan diserahkan ke kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.